بقايا المجد تكوينا وتنكأ جرحا. Kenapa kita tambah kalimat masa kini? Karena kesannya istilah munafik itu adalah istilah klasik yang hanya ditemukan contoh-contohnya pada zaman Nabi. Akhirnya istilah ini menjadi tidak menarik untuk diaktualkan karena terkait dengan masa lalu yang sangat jauh yang tidak lagi relevan dengan masa kini. Karena sekarang sudah ada istilah-istilah yang baru, dan istilah-istilah baru itu yang lebih akrab dengan umat Islam. Oleh karena itu saya sengaja memilih tema ini untuk membuat kita akrab kembali dengan istilah munafik. Meskipun faktanya kita sudah akrab dengan istilah munafik, tetapi dengan pengertian yang tidak sepenuhnya sama dengan pengertian yang dimaksud oleh Al-Quran. Seperti anak muda yang bilang, aku sih nggak mau munafik, kalau lapar ya bilang lapar. Kita kenal banget dengan istilah itu, ya. Kita sih tidak munafik, kalau lapar ya bilang lapar. Nggak seperti sebagian orang, ya, terutama misalnya dari suku Jawa gitu ya. Udah makan belum, Mas? Ragu-ragu dia jawab. Padahal dalam hati dia pengen bilang tidak, tapi sungkan. Nanti akan dikeluarkan nasi. Akhirnya dia jawab, enggak Bu, enggak usah repot. Nah, jawabannya malah tengah-tengah. Enggak usah Bu, enggak usah repot. Bukan jawab apa? Belum makan tapi jawab nggak usah repot. Itu kalau ada jawaban seperti itu berarti apa? Isyarat bahwa sebetulnya dia belum makan, cuma dia sungkan untuk mengatakan itu, yang sebetulnya hatinya pengen disuguhi makanan. Ya. Ini takwil tapi nggak ada ininya. Takwil tapi nggak ada bukunya gitu ya. Karena bisa benar bisa salah. Ya, ini cuma ungkapan saja. Baik. Jadi istilah munafik dalam pengertian seperti itu sudah akrab sama kita. Tetapi munafik dalam pengertian yang asli seperti yang dimaukan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi, itulah yang hilang dari umat Islam. Saya mau tes dulu nih, benar enggak asumsi saya? Takutnya asumsi saya ternyata salah. Baik, tolong sebutkan ciri munafik yang segera tergambar di benak Anda. Masing-masing satu ciri. Yang segera muncul ketika disebut munafik itu apa? Ciri yang segera tergambar di benak kita. Fadhal, santri. Yang berani angkat tangan boleh pulang. Ayo. Coba. Al-mutabadir fi dhihni, itu kalau dalam istilah Arabnya itu apa? Al-mutabadir fi dhihni. Jadi kalau disebut istilah munafik itu langsung celing gitu. Oh, cirinya begini. Apa kira-kira? Sebutkan satu. Apa? Idza hadatsa kadzaba. Wa idza wa'ada akhlafa. Wa idza tumina khana. Dalam versi hadis yang lain ada tambahan yaitu 4, yaitu apa? Idza khasama fajar. Siapa yang mengumpulkan 4 ciri itu, dia telah mengumpulkan ciri yang sempurna kemunafikan. Dan siapa punya salah satu ciri, berarti dia punya salah satu ciri kemunafikan. Itu yang segera muncul ketika disebut kata munafik, karena memang ada hadisnya dan hadis itu sahih. Ayatul munafiqi thalathun. Jadi kalau disebut munafik, yang segera tergambar di benak kita apa? Berdusta. Benar, tidak salah. Tetapi jangan lupa ada ciri yang lain. Coba ciri yang lain apa? Silakan angkat tangan. Jangan takut salah. Paling diketawain doang. Justru yang diketawain itu yang bikin takut ya. Ya, mana nih yang juara-juara santri ini nggak berani bersuara? Masa nanti saya tawarkan ke akhwat, kan malu kita kan?
Fadal, sebutkan ciri selain 4 ciri itu, ciri munafik. Gak ada yang berani jawab? Berarti asumsi saya benar. Asumsi saya benar bahwa istilah munafik itu ternyata di kalangan santri, di kalangan orang-orang yang biasa ngaji sekalipun, itu persepsinya masih sangat jauh seperti apa yang dimaukan oleh Al-Quran dan Sunnah. Ikhwan sekalian, ayatul munafiqi thalathun, 3 ciri kemunafikan itu adalah ciri kemunafikan amal. Nifaq amal. Atau dengan kata lain itu adalah nifaq asghar. Nifaq kecil. Yang statusnya adalah dosa besar, tetapi tidak sampai membuat pelakunya dianggap keluar dari Islam dan dimasukkan ke neraka jahanam kekal di dalamnya atau di kerak yang paling bawah seperti ayat mengatakan. Ayat yang mengatakan tentang hukuman munafik apa? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Apakah ketika orang berkata lalu berbohong akan termasuk dalam ayat itu? Masuk enggak? Tidak, karena munafiknya munafik amal. Lalu ciri-ciri apa yang membuat orang itu statusnya munafik dan hukumannya seperti yang disebut ayat, yaitu akan dimasukkan ke neraka yang paling bawah? Ini yang ingin saya coba gali tadi. Ternyata kebanyakan kita kalau disebut munafik ingatnya adalah hadis tentang 3 ciri kemunafikan. Adapun ciri-ciri yang lain cenderung tidak ngeh. Atau kalaupun ditambah ada ciri yang sangat populer, yaitu apa? Wa idza qamu ila yura'unan nasa wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau dia melakukan sholat, melakukannya dengan malas. Ini masih mirip dengan yang tadi. Malas melakukan sholat. Yura'unan nasa, riya. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Itu kategorinya adalah kemunafikan amal, kemunafikan kecil. Apa kriteria kemunafikan kecil itu? Apa kriteria kemunafikan kecil itu? Kriteria kemunafikan kecil itu adalah kerugiannya kecil. Karena mungkin kerugiannya itu hanya personal. Contoh, fulan berkata bohong kepada fulan. Yang mengalami kerugian berapa orang? Ya 1 orang itu saja. Maka dampaknya itu kecil. Kebohongan dia dampaknya kecil karena hanya mengecewakan 1 orang. Dan hanya temannya sendiri. Lalu apa kriteria munafik besar, munafik akbar, mukhrij minal millah, yang mengeluarkan dari millah, mengeluarkan dari Islam? Kriterianya adalah apabila kemunafikannya itu dampaknya luas. Yang mendapatkan kerugian, kezaliman adalah Allah Subhanahu wa taala, syariatnya, nabinya, atau simbol-simbol syariat Islam. Syiar-syiar syariat Islam. Apa contohnya? Apa contoh dari kemunafikan seperti ini?
Contohnya adalah seperti diterangkan dalam surat An-Nisa ayat 138 139. Yaitu ayat yang berbunyi basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Ayabtaghuna 'indahumul 'izzah fa innal 'izzata lillahi jami'a. Ciri kemunafikan apa ini? Apa cirinya? Saya terjemahkan dulu. Basyiril munafiqina bi anna lahum 'adzaban alima. Berilah kabar gembira kepada orang munafik bahwa dia akan diberi azab yang pedih. Jadi kalimatnya ngeselin. Suruh diberi kabar gembira tetapi azab yang pedih. Karena memang dia juga ngeselin Allah gitu. Allah bikin kesel dia. Kenapa munafik ini diancam dengan azab yang pedih? Alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Yaitu dia memberikan wala. Masih ingat definisi wala? Wala itu adalah memberikan hatinya, memberikan keberpihakan hati. Alladzina yattakhidunal kafirina awliya, yaitu orang yang memberikan keberpihakan hatinya kepada orang kafir. Keberpihakan hati itu seperti apa? Keberpihakan hati itu ya gembira bersama gembiranya orang kafir, sedih bersama kesedihannya orang kafir. Itu pertanda yang sangat jelas dari wala. Contoh misalnya, ketika Amerika kalah di Afghanistan, dia sedih. Berarti apa? Sedih karena menyesuaikan dengan kesedihan orang kafir. Itu wala. Alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wala juga bermakna pembelaan, kecintaan, keberpihakan. Keberpihakannya itu selalu justru kepada kafir, kepada kafir. Pokoknya kalau mukmin dengan segala simbolnya, mau simbolnya itu ulama, kiai, habib, aktivis Islam, aktivis masjid, santri, pokoknya benci aja kalau santri itu menjadi baik, santri itu berprestasi. Kalau ormas Islam itu kemudian kuat, itu rasanya benci aja. Kenapa? Karena hatinya bersama orang-orang kafir. Nah, orang yang punya karakter seperti itu ternyata lebih serius hukumnya dibanding berbicara tetapi berbohong. Kenapa? Karena ini adalah kemunafikan akidah, kemunafikan akbar. Makanya ini banyak ciri-cirinya, baru salah satu contoh. Sekarang pertanyaan saya adalah, apakah umat Islam cukup ngeh, cukup paham bahwa itu merupakan tanda kemunafikan? Jawabannya tadi seperti pertanyaan saya. Ternyata disuruh menyebutkan ciri kemunafikan, yang keluar apa? Idza hadatsa kadzaba. Apabila berbicara berdusta. Itu justru ciri kemunafikan kecil. Memang benar bahwa kita diperintahkan untuk khawatir terkena penyakit kemunafikan baik besar maupun kecil, betul. Tetapi adalah sesuatu yang menyedihkan apabila
Kemunafikan itu ada yang akbar, ada yang asgar, tetapi justru lebih mengenali yang asgar, tetapi rabun terhadap yang besar. Antum punya ancaman, satu ancamannya nyamuk, satu ancamannya singa. Antum lebih peka mana? Harusnya apa? Ancaman singa lebih membuat kita peka, karena kalau dia nerkam sama-sama menggigit, gigitan singa itu wassalam, tapi gigitan nyamuk ya bisa dinikmati lah gitu ya. Seekor dua ekor menggigit bersamaan itu kita masih sehat, itu nggak ada masalah. Tetapi kalau singa satu saja menggigit antum, apa yang terjadi? Jangankan marahnya, singa itu tertawanya saja antum takut, betul nggak? Yang jadi problem kita itu nggak bisa membedakan dia sedang marah atau sedang tertawa. Ketika membuka mulutnya itu kita nggak paham, itu dia sedang ketawa atau sedang marah. Itu saja kita takut. Tertawanya atau marahnya kita sama-sama takut. Nah, yang menjadi masalah tadi itu, ternyata istilah kemunafikan itu lebih akrab bagi umat Islam adalah justru kemunafikan amal. Kemunafikan kecil, sedangkan kemunafikan besar itu belum populer. Padahal jelas-jelas ayat bilang apa? Alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Makanya kita teringat dengan peristiwa tahun 2016 ketika seorang mantan gubernur mempersoalkan ayat wala. Surat Al-Maidah ayat 51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'din. Ayat itu dipersoalkan, nggak boleh dipakai untuk kampanye. Intinya kan begitu. Kalian dibodohi dengan ayat itu. Itu versi siapa? Mantan gubernur. Gara-gara kalimat itu kemudian para ulama marah, para kiai marah, para santri marah. Lahirlah peristiwa 212. Masih ingat? Dan nanti akan muncul orang-orang yang mendukung mantan gubernur ini. Dan ternyata mereka rata-rata muslim juga. Maka muncullah kemudian pembelahan sosial. Yang satu disebut kadrun, yang satu disebut cebong. Saya justru ingin istilahnya jangan itu. Istilahnya itu kembalikan pada istilah Al-Quran. Siapa yang punya ciri-ciri kemunafikan, pakai istilah Al-Quran. Kalau ternyata cebong itu punya ciri-ciri kemunafikan, ya terangkan kepada mereka, hati-hati Anda jangan bangga jadi cebong. Karena Anda membawa karakter kemunafikan ketika Anda selalu tidak suka dengan umat Islam yang bergembira, yang menguatkan diri. Anda justru selalu menghalangi, hati Anda selalu justru bersama orang kafir. Bahaya Anda. Tapi yang populer malah cebong sama kampret, sama kadrun. Sudah saatnya kita kembali kepada istilah dari orisinil dari langit. Karena Allah menurunkan istilah itu untuk dipakai memilah manusia. Jangan pilah manusia dengan cebong, kampret, kadrun dan seterusnya. Itu tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Siapa di antara mereka yang punya ciri kemunafikan? Berarti berbahaya. Bisa-bisa kena azab yang pedih. Ini baru salah satu apa? Salah satu ciri. Alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a.
yaitu mereka yang memberikan loyalitas batinnya, kedekatan batinnya, keberpihakan hatinya kepada orang-orang kafir. Padahal orang kafir itu apa? Siapakah orang kafir itu? Orang kafir itu ya sederhananya adalah non-muslim. Emang kita mau mendefinisikan apa lagi dengan istilah kafir? Definisi yang gampang tuh ya non-muslim. Apa saja sebutan mereka? Ya Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, ateis, komunis. Kalau ternyata hatinya berpihak kepada itu semua, berarti apa? Berarti dia adalah munafik. Tetapi perlu saya ingatkan di sini bahwa kepentingan kita dengan istilah munafik adalah bukan untuk memvonis orang bahwa Anda munafik. Ini enggak ada syariatnya. Nabi tidak pernah membacakan SK bahwa Abdullah bin Ubay mempertimbangkan apa itu? Kalau SK itu kan ada apa? Menimbang, mengingat, terakhir apa? Memutuskan bahwa Abdullah bin Ubay adalah munafik. Enggak pernah Nabi mengeluarkan statement seperti itu. Artinya apa? Bahwa kita memerlukan pemahaman yang utuh tentang munafik itu bukan untuk memvonis orang bahwa Anda munafik. Enggak boleh. Kenapa ikhwan sekalian? Enggak boleh memvonis orang dengan vonis munafik. Karena nanti orang munafik akan playing victim. Tahu playing victim? Dia akan menarasikan dirinya sebagai korban. Kita sudah sholatnya rajin, sudah dari kecil orang tua kita muslim masih dituduh munafik juga. Yang salah siapa? Yang salah jadi yang menuduh. Hati-hati, orang munafik itu pinter loh permainannya. Dia bisa namanya playing victim. Dia memposisikan dirinya sebagai korban. Dan itu akan menghasilkan simpati. Dan kalau simpati didapatkan oleh kaum munafik, justru yang rugi siapa? Yang rugi orang-orang beriman. Maka status kemunafikan seseorang bukan untuk dikeluarkan menjadi vonis, tetapi untuk apa? Untuk diwaspadai. Kalau Anda sudah tahu bahwa orang itu punya ciri-ciri kemunafikan besar, ternyata dia selalu ucapannya, tindakannya, sikapnya itu selalu lebih pro kepada orang kafir. Berarti apa? Oh, ini berarti munafik. Saya tidak akan pernah memberi kepercayaan kepada orang seperti ini. Jadi tujuan kita mengenali dia bahwa dia punya ciri kemunafikan bukan untuk apa? Untuk memvonis. Karena kalau nanti keluar vonis munafik justru akan mengkacaukan barisan orang beriman. Tetapi tujuannya adalah untuk memastikan kita bisa waspada. Terus ciri apa lagi? Itu baru satu ciri, kemunafikan besar. Ciri yang lain apa? Saya merasa bahwa tema ini penting. Seandainya umat Islam paham dengan materi ini, Masya Allah, itu mereka bisa sensitif. Saya nggak mau percaya sama orang itu. Dia ngomong macam-macam di media sosial, enggak. Dia statusnya bagi saya adalah munafik. Saya enggak pernah percaya dengan omongannya lagi. Kan enak. Tapi karena justru yang diingat umat istilah munafik adalah apabila berbicara berbohong, ya akhirnya enggak dapat itu. Kekuatan orang beriman waspada kepada munafik itu enggak muncul. Karena kepekaannya hanya menunggu orang, dia bicara bohong apa enggak. Kalau bohong berarti apa? Munafik. Baik, ciri yang kedua.
Ciri yang kedua, lebih suka berhukum kepada non-muslim atau kepada hukum non-Islam. Jarang yang tahu bahwa ini merupakan ciri kemunafikan. Ayatnya adalah surat An-Nisa ayat 60-61. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ay yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru ay yakfuru bih wa yuridu asyaitanu ay yudhillahum dhalalan ba'ida wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Jelas sekali di ayat berapa? 61 ini. Ayat 61-nya apa berbunyi? Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah. Apabila engkau katakan kepada mereka atau apabila ada ajakan kepada orang munafik itu, ta'alu ila ma anzalallah. Mari kita berhukum kepada apa yang Allah turunkan, Al-Qur'an. Wa ilar rasuli, dan berhukum kepada Rasulullah. Ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Kamu akan melihat orang munafik itu menghalangimu dengan berbagai cara. Yasudduna 'anka sududa. Demikian pula dengan ayat sebelumnya, ayat 60-nya. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Apakah kamu tidak melihat orang-orang yang mengaku, mengklaim bahwa dia beriman kepada apa yang Allah turunkan kepadamu dan diturunkan kepada sebelummu, tetapi faktanya dia justru lebih senang berhukum kepada taghut, padahal mereka diperintahkan untuk mengkufuri taghut itu. Dan syaitan menghendaki agar mereka tersesat dengan ketersesatan yang jauh. Berarti apa? Ciri kemunafikan dalam ayat ini apa? Apabila diajak berhukum kepada Al-Quran, berhukum kepada Rasulullah, utusan Allah, justru mangkir, justru menolak. Enggak. Kita lebih cocok pakai hukum yang relevan dengan masyarakat kita sendiri. Wah, narasinya bisa macam-macam, Pak. Jangan terpengaruh dengan narasinya, tetapi fokus kepada substansinya. Substansinya apa? Dia tidak suka diajak kepada hukum Allah. Narasi bisa dibuat, narasi alasan untuk membenarkan bisa dibuat. Makanya Al-Quran bilang apa? Yasudduna 'anka sududa. Mereka akan menghalangimu dengan berbagai cara, dengan narasi A, narasi B, narasi C, narasi D. Narasi bisa dibuat, Pak, tapi jangan lihat narasinya, lihat apa? Fokus kepada substansi perbuatan dia, menolak ketika diajak berhukum kepada hukum Allah, menolak ketika diajak untuk menjadikan Nabi Muhammad sebagai hakim tertinggi. Dan ketika Nabi Muhammadnya sudah wafat, berarti kepada siapa? Kepada para pewarisnya, kepada para ulama yang mengerti syariat Allah. Diajak kepada mereka malah belum muncul. Apalagi di luaran sana. Maka jangan heran kalau umat ini kemudian masih belum tertarik untuk berhukum kepada hukum Allah, karena tidak ada yang ngajari bahwa itu bisa menjadi ciri kemunafikan. Karena lemahnya pengajaran bahwa itu merupakan ciri kemunafikan besar, yang lebih besar daripada ciri-ciri kemunafikan dalam hadis Nabi apabila berbicara berbohong dan seterusnya. Sekarang pertanyaan saya, berarti munafik
masa kini ada enggak? Nah, saya ingin ke arah itu, maka tema kita malam ini adalah munafik masa kini. Jangan kita bicara munafik itu contohnya di zaman Nabi terus. Persis dengan contoh syirik. Contoh syirik itu apa? Nyembah Lata, Uzza. Ya itu mah zaman dulu. Sekarang munafik, ya zaman Nabi namanya Abdullah bin Ubay. Sekarang yaitu orang yang suka ngomongnya bohong itu. Nah, berarti apa? Meleset. Istilah munafik itu Allah turunkan karena tingkat bahayanya yang sangat besar. Secara lahir bajunya adalah Islam, tetapi secara batin bersama orang kafir membenci Allah, membenci Rasulnya, membenci syariatnya. Dengan berbagai narasi. Berarti di sekeliling kita, di media sosial banyak sekali ciri-ciri kemunafikan besar. Banyak sekali ciri-ciri kemunafikan besar. Sekali lagi saya ingatkan, ini bukan untuk memvonis mereka bahwa mereka munafik, tetapi untuk warning diri kita. Oh, dia munafik. Dah, selesai. Saya tidak akan percaya sama dia. Sudah dan? Baik. Ciri yang ketiga, sedih dengan kemenangan Islam atau umat Islam. Ada dalam surat Ali Imran ayat 120. In tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaituhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Ali Imran 120. In tamsaskum hasanatun, kalau kamu wahai para sahabat, wahai umat Islam, mendapatkan satu kebaikan, itu membuat mereka sedih. Orang-orang munafik sedih. Wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha, tetapi kalau kamu ditimpa satu keburukan, dia hatinya gembira, diam-diam gembira. Wa in tasbiru wa tattaqu, kalau kamu sabar menghadapi itu dan kamu takwa kepada Allah, la yadurrukum kaituhum syai'a, tipu daya mereka tidak membahayakan kamu. Innallaha bima ya'maluna muhit, sesungguhnya Allah maha menguasai apa yang mereka perbuat. Nah, hati-hati orang yang hatinya gembira ketika umat Islam mengalami kekalahan, kemunduran, perpecahan, itu senang. Umat Islam berpecah itu senang. NU Muhammadiyah berantem, senang, ya. Tetapi kalau umat Islamnya menang, seperti umat Islam Afgan menang, itu malah, aduh, ini ancaman bahaya akan datang. Loh, umat Islam menang kok malah narasinya apa? Waduh, ini ancaman bahaya nih. Dah diawasi itu media sosial, siapa yang suka ngomongin masalah Afghanistan, catetin. Oh, berarti apa? Nah, ini biang-biang kerok kemunafikan begini nih. Berarti ada enggak munafik di sekeliling kita di media sosial? Ternyata banyak. Berarti enggak perlu mencari contoh munafik di zaman Nabi, karena zaman sekarang pun ternyata banyak. Kenapa kegembiraan dan kesedihan dalam hati menentukan status munafik? Kenapa? Karena kemunafikan itu
tempatnya memang di hati. Munafik itu kan menampakkan keislaman, menampakkan ketaatan, menyembunyikan kekafiran, menyembunyikan kebencian kepada Islam. Yang Allah nilai lahirnya atau batinnya? Batinnya. Itulah makanya Al-Quran bicara tentang gembira dan sedih. Karena gembira dan sedih adanya di mana? Di hati. Dan itu menjadi penentu kemunafikan. Perkara wajahnya kelihatan sedih, ketika umat Islam sedih, itu bisa dibuat acting. Tetapi Allah akan menilai. Ada kiai wafat gitu, emang sih dia di Twitter itu bilang innalillah, tapi dalam hati alhamdulillah. Yang Allah nilai tulisan di Twitternya atau yang ada di hatinya? Yang dinilai adalah yang ada di hatinya. Dan dia digolongkan menjadi munafik. Dan itu munafik akidah, munafik besar, menyebabkan dia dimasukkan ke neraka yang paling bawah bersama orang-orang kafir, hanya karena salah dalam mengelola gembira dan sedih. Coba, salah mengelola sedih dan gembira, itu bisa menyebabkan jatuh ke neraka yang paling bawah gara-gara statusnya berubah menjadi munafik. Takut apa takut? Kalau kita orang beriman pasti takut. Itulah makanya Imam Hasan Al-Basri mengatakan ma khafahu illa mu'minun wala aminahu illa munafiqun. Siapa yang takut jatuh dalam kemunafikan, justru itu tanda keimanan. Dan siapa yang merasa aman dari kemunafikan, justru itu tanda kemunafikan. Itu kaulnya Imam Hasan Al-Basri. Karena kemunafikan itu ngeri sekali. Ngerinya apa jamaah sekalian? Ngerinya adalah orang bisa tertipu dengan amal lahirnya. Amal lahirnya dia persis seperti umat Islam yang lain. Tetapi gara-gara salah mengelola cinta dan benci, salah mengelola gembira dan sedih, itu bisa membuat dia jatuh dalam kemunafikan. Maka hati-hati dalam mengelola cinta dan benci, sedih dan gembira. Ini bisa menjadi penentu kemunafikan. Makanya dalam awal surat Al-Baqarah kan disebut wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ada di antara manusia yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, tetapi mereka tidak beriman. Yang membatalkan siapa? Yang membatalkan klaim keimanannya siapa? Allah. Wa ma hum bimumin. Tetapi mereka tidak beriman. Padahal ucapannya ucapan aku beriman kepada Allah. Ucapan itu batin apa lahir? Lahir. Gerakan tangannya ikut sholat, takbir. Gerakan tubuhnya ikut rukuk, ikut sujud. Tetapi yang Allah nilai apanya? Hatinya. Karena inti penilaian adalah hati, itulah makanya orang beriman wajib khawatir akan jatuh dalam kemunafikan. Karena sangat berpotensi orang merasa amal lahirnya banyak, tetapi batinnya tidak terkelola dengan benar. Padahal Allah akan menilai batin. Kenapa Allah menilai batin? Kenapa Allah lebih menekankan penilaian batin dibanding penilaian lahirnya? Kenapa? Karena Allah Maha Tahu. Kalau Allah menilai atas dasar
lahir, lalu apa gunanya Allah Maha Tahu? Betul nggak? Ya apa gunanya Allah Maha Tahu kalau cara Allah menilai manusia sama dengan manusia menilai manusia. Dari ini itu ketahuan ciri-ciri kemunafikan, tapi stop, jangan vonis. Kenapa? Karena kita tidak Maha Tahu terhadap perkara batin manusia. Yang bisa membatalkan keimanannya cuma Allah SWT. Makanya Nabi tetap membiarkan orang munafik sholat bersama Nabi, nggak pernah diusir, biar aja. Cuman masyarakat sudah paham kalau orang-orang itu adalah munafik, sehingga meskipun dia berbusa-busa membuat narasi, mencari simpati, tetapi umat Islam tidak terkecoh. Itu hebatnya cara Nabi. Ya, hebatnya cara Nabi itu. Sebab kalau Nabi mengeluarkan vonis, apa yang terjadi tadi yang saya bilang? Akan playing victim. Dia akan memainkan bahwa dirinya sebagai korban, lalu mencari simpati. Akhirnya Nabi justru ditinggalkan. Baik. Ciri yang keempat. Ciri yang keempat. Apa ciri yang keempat? Kita ambil ciri-ciri yang besar dulu ya. Banyak ciri-cirinya ternyata. Yang keempat adalah mengolok-olok ayat atau syariat Islam atau simbol-simbol atau syiar Islam, baik sebagian atau seluruhnya. Mengolok-olok itu adalah perilaku khas munafik. Orang memanjangkan jenggot diolok-olok. Wah, padahal itu adalah sunnah Nabi. Apapun jabatannya, dia memiliki ciri kemunafikan akidah. Apapun jabatannya, mau di ormas apapun, nggak ada urusan. Yang penting kita pegang satu poin, bahwa dia mengeluarkan ciri kemunafikan. Saya tidak percaya lagi sama dia. Gitu. Yaitu ada di dalam surat An-Nisa 140. Waqad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi innakum idzam mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Ujung ayat perhatikan. Ujung ayat bilang apa? Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang kafir di neraka jahanam bersama-sama. Dan telah diturunkan kepada kalian di dalam kitab, di dalam Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya, bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari, yukfaru biha, dikufuri. Mengkufuri ayat Allah ini perbuatan siapa? Perbuatan orang kafir. Namanya juga mengkufuri, berarti orang kafir. Wa yustahza'u biha, ini perbuatan siapa? Munafik, mengolok-olok. Jadi dia tidak mengkufuri tapi mengolok-olok. Fala taq'udu ma'ahum, maka kamu jangan duduk bersama mereka. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka mengalihkan pembicaraan yang lain. Innakum idzam mithluhum, kalau kamu tetap duduk bersama mereka pada saat mereka mengolok-olok ayat Allah, maka kamu akan digolongkan sama dengan mereka. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Ujung ayat ini seolah-olah memberi isyarat bahwa yang mengkufuri ayat Allah adalah orang kafir, yang mengolok-olok ayat Allah adalah munafik. Makanya Allah kumpulkan, baik mengkufuri maupun mengolok-olok itu dikumpulkan bersama-sama di neraka jahanam. Dari sini dapat kita ambil kesimpulan, yang sakral di dalam syariat kita bukan hanya ayat. Ingat, bukan hanya ayat Al-Quran.
hadis yang sahih pun sakral. Mengolok-olok isi hadis yang sahih itu juga sama statusnya dengan mengolok-olok ayat Allah. Mengolok-olok salah satu syiar di dalam syariat kita itu juga contoh misalnya syiar-syiar yang memang umat Islam memakainya atau menjadi identitas umat Islam. Seperti misalnya identitas umat Islam adalah menolak untuk minum khamr, anggur. Makanya waktu itu Habib Nurmagomedov marah betul ketika apa? Si lawannya siapa? Conor McGregor ya, menyodorkan anggur dan mengolok-olok ya, ketika Habib melaksanakan prinsip agamanya diolok-olok oleh Conor McGregor itu, dan akhirnya terbalaskan lunas ketika dia bisa mengalahkan Conor McGregor ya. Luar biasa, itu dramatis ya. Nah, misalnya umat Islam tidak mau minum khamr, umat Islam tidak mau makan babi, lalu kemudian ada yang mengolok-olok ya. Atau syiar-syiar yang lain, itu semuanya sama. Jadi mengolok-olok syariat Allah ya, itu adalah ciri kemunafikan yang besar. Karena yang dirugikan bukan satu orang atau dua orang, yang dirugikan adalah pemilik syariat ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang marah adalah Allah karena Allah yang menurunkan syariat ini. Misalnya antum membuat suatu karya, lalu karya itu dihina orang, maka orang yang pertama tersinggung adalah yang membuat karya itu. Allah yang menurunkan syariat ini, ternyata ada orang yang mengolok-olok salah satu bagian dari syariat ini. Yang pertama marah siapa? Allah, karena Allah yang memiliki syariat ini. Makanya itu tadi perbedaannya. Kalau munafik amal itu korbannya paling satu orang dua orang, maka menjadi munafik kecil. Tetapi ketika mengolok-olok syariat Allah, itu korbannya adalah pemilik syariat ini ya. Baik, sampai di sini masih ada banyak lagi ciri-ciri kemunafikan besar ya, tetapi kita cukupkan dulu sampai di sini. Sekurang-kurangnya adalah untuk menginspirasi. Mari kita dakwahkan istilah ini. Mari kita dakwahkan istilah munafik ini dengan penjelasan yang utuh, sehingga umat paham ciri-ciri munafik besar, dan karenanya mereka belajar untuk menghindar dari penyakit itu dan mewaspadai kalau ada orang yang punya kriteria seperti itu. Jangan kemunafikan hanya yang diingat adalah ayatul munafiqi thalathun. Itu tidak salah, tetapi itu tidak lengkap. Yang diingat justru tanda-tanda kemunafikan kecil, tanda kemunafikan besar malah tidak paham, tidak tahu. Nah, ini musibah. Makanya kita sebagai dai, sebagai santri, tugasnya adalah mengedukasi umat. Maka jadikan tema ini sebagai tema untuk mengedukasi umat supaya umat paham apa kemunafikan besar yang menyebabkan dia akan masuk ke neraka jahanam di tempat yang paling bawah bersama-sama dengan orang kafir. Meskipun dia salat bersama kita, meskipun dia menampakkan keislaman sebagaimana
umat Islam yang lain. Baik, demikian barangkali ada yang ingin disampaikan, dipersilakan. Alhamdulillah tidak ada. Maka dengan demikian materi kita akhiri di sini. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.